Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam belajar kita diberi kelancaran. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pembelajaran pada hari ini kita akan belajar pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apakah kalian sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah siap? Bagus kalau semuanya sudah siap. Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah menanam tanaman di rumah? Ada yang sudah pernah? Bagus kalau sudah pernah. Lalu, apa yang terjadi pada tanaman itu setelah dirawat dan disiram oleh kalian? Bagus sekali, tanaman itu menjadi tumbuh besar dan tumbuh tinggi. Supaya kalian lebih paham, silahkan sekarang bacalah teks yang berjudul pertumbuhan-tumbuhan yang sudah Bapak kirimkan. Tumbuhan juga memiliki sistem perkembangbiakan. Ada 2 sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan alami yaitu adalah sistem perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Biasanya dilakukan dengan cara tunas, biji, dan umbi. Kemudian, perkembangbiakan buatan adalah sistem perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Biasanya dilakukan dengan mencangkok, okulasi, dan stek. Sekarang silahkan perhatikan cerita berikut ini. Mari kita bantu Pak Slamet menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan cara membantunya membagi menggunakan operasi hitung pembagian. Pembagian adalah lawan dari perkalian, di mana pembagian adalah pengurangan yang berulang. Nah, ada 2 cara dalam menyelesaikan soal pembagian. Yang pertama, dengan cara pengurangan yang berulang. Yang kedua, dengan cara bersusun. Yang pertama, kita akan belajar pembagian dengan cara pengurangan berulang. Silahkan cermati masalah yang dimiliki Pak Slamet berikut ini. Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu pembagian dari soal tersebut, yaitu 48 dibagi 3. 48 adalah jumlah biji pohon semangka yang dimiliki Pak Slamet di rumah, sedangkan 3 adalah jumlah tetangga yang ingin dibagi biji pohon semangka oleh Pak Slamet. 48 adalah bilangan yang dibagi, sedangkan 3 adalah bilangan pembagi. Lantas bagaimana cara mengerjakan soal ini? Kita harus tahu dulu konsep pembagian itu seperti apa. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Jadi cara pengerjaannya dikurang terus sampai hasilnya 0. Maksudnya seperti apa? Karena di sini soalnya 48 dibagi 3, jadi kita kurangkan 48 dengan 3 sampai ketemu hasilnya akhirnya 0. Kita mulai ya, 48 dikurangi 3, terus sampai hasilnya menunjukkan 0. Nah, ini sudah menunjukkan 0. Kemudian bagaimana cara menentukan hasil 48 dibagi 3? Yaitu dengan cara menghitung berapa kali bilangan 48 tersebut dikurangi dengan 3. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Ada 16 kali 48 dikurangi dengan 3. Jadi, hasil dari 48 dibagi 3 adalah 16. 16 didapat dari jumlah berapa kali pengurang bilangan 3 terhadap bilangan 48. Jadi 48 dibagi 3 hasilnya 16. Oleh karena itu, banyaknya biji semangka yang diterima setiap orang tetangga Pak Slamet berjumlah 16 biji semangka. Kemudian bagaimana ya caranya jika hendak diselesaikan dengan pembagian cara bersusun? Kita tuliskan terlebih dahulu 2 bilangan pembagian dari contoh masalah Pak Slamet tadi, yaitu 48 dibagi 3. Nah, kemudian kita tuliskan bentuk soal tersebut dalam cara bersusun, yaitu 48 diletakkan di dalam, kemudian 3 diletakkan di luar. 48 merupakan angka yang dibagi, sedangkan 3 merupakan angka pembagi.
Lalu bagaimana ya cara mengerjakan dengan cara bersusun? Langkah pertama, bagi 4 dengan 3. Bagi 4 dengan 3. Sama dengan 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 4, tetapi tidak boleh lebih dari 4. Kira-kira dikali berapa ya? Nah, betul sekali, dikali angka 1. Sehingga 3 kali 1 hasilnya 3, di mana 3 kurang dari 4 dan tidak lebih dari 4. Angka 1 di sini merupakan hasil pembagiannya. Maka, angka 1 diletakkan di atas sini ya. Ini adalah tempat untuk pembagiannya. Hasil pembagiannya. Kemudian langkah selanjutnya, kalikan 1 dengan 3. Hasil perkalian diletakkan di bawah angka 4. Kalikan 1 dengan 3. Hasilnya berapa ya 1 kali 3? 1 kali 3? Nah, betul sekali 3. Kemudian hasilnya dituliskan di bawah angka 4. Langkah selanjutnya, kurangi 4 dengan 3. Kurangi 4 dengan 3. Hasilnya berapa 4 kurangi 3? Nah, betul sekali. 1. 4 kurangi 3 adalah 1. Kemudian, langkah selanjutnya, turunkan angka 8. Kita turunkan. Jadi, sekarang menjadi 18. Angkanya yang akan dibagi menjadi 18. Langkah kelima, yaitu 18 dibagi dengan 3. Kira-kira berapa ya 18 dibagi 3? Nah, betul sekali. 18 dibagi 3 adalah 6. 6 kita tuliskan di sini ya, karena 6 adalah hasil pembagiannya. Kemudian, langkah selanjutnya, kalikan 6 dengan 3. Kalikan 6 dengan 3. 6 kali 3 hasilnya berapa ya? Nah, betul, 18. Kemudian, kita hasil tersebut kita berikan di bawah sini. Kita tuliskan di sini. 18. Kita tuliskan di sini. Kemudian langkah selanjutnya, kurangi 18 dengan 18. Kurangi 18 dengan 18, hasilnya 0. Jika anak-anak sudah menemukan pengurangan, hasilnya 0, kemudian semua angka yang ada di atas sudah diturunkan, berarti pembagian sudah selesai. Jadi hasil 48 dibagi 6 sama dengan 16. Tahukah kamu jika dalam bagian-bagian tumbuhan ada satu bagian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar membuat karya seni? Kira-kira bagian tumbuhan yang mana ya? Benar sekali, bagian tumbuhan yang digunakan yaitu daun. Daun ini dapat digunakan dalam membuat karya seni mozaik. Mozaik adalah salah satu karya seni di mana dibuat dengan bahan dasar keping-kepingan yang sengaja dibuat dan ditempel pada bidang datar menggunakan lem. Dalam pembuatan karya seni mozaik menggunakan teknik potong. Teknik potong adalah salah satu teknik dalam membuat kerajinan di mana dapat dilakukan dengan cara memotong atau memisahkan dua bagian atau bahan yang biasanya digunakan dalam membuat karya seni mozaik adalah bahan alami, yaitu bahan yang berasal dari daun-daunan kering. Silahkan simak cara pembuatan karya seni mozaik berikut ini. Langkah-langkah membuat karya seni mozaik. Pertama, siapkanlah alat dan bahan berupa lem, gunting, spidol, pensil, penghapus, kertas, dan beberapa daun kering. Kedua, buatlah pola yang diinginkan pada kertas. Kemudian, tebalkanlah pola tersebut. Ketiga, potong dan gunting beberapa daun kering menjadi beberapa potongan kecil-kecil. Keempat, tempelkanlah potongan-potongan daun tersebut pada pola yang sudah digambar sebelumnya mengikuti bentuk pola tersebut. Kelima, tunggulah lem sampai benar-benar kering. Selanjutnya, karya mozaik sudah jadi. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, tumbuhan memiliki
Dua sistem perkembangbiakan, yaitu ada yang secara alami dan buatan. Dua operasi hitung pembagian dengan dua cara, yaitu dengan cara pengurangan berulang dan dengan cara bersusun. 3. Kita karya seni mozaik dan cara teknik pembuatannya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai, doa selesai. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pesan dari Bapak, teruslah belajar dan gapai cita-citamu. Dan tetap taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.